and they live happily ever after. Bukankah itu yang kita sering dengar di film-film, bahwa pada akhirnya semua akan bahagia? Tapi kalau kita lihat hidup kita, gimana kenyataannya? Apakah selalu bahagia? Mungkin nggak seperti itu. Nah, hari ini teman-teman, aku akan membahas yang namanya happiness trap. Ini aku ambil dari Russ Harris, seorang pengajar Acceptance Commitment Therapy ACT yang terkemuka. Aku suka banget sama dia. Dia juga salah satu dari guruku, dan dia membahas mengenai happiness trap. Hari ini aku akan bahas 3 happiness trap, jebakan konsep kebahagiaan yang kamu perlu tahu. Aku akan mulai dari yang pertama. Yang pertama, happiness is a natural state for human. Kebahagiaan adalah state atau keadaan yang alami bagi manusia. Oh iya? Jadi state lain gimana? Keadaan yang lain gimana? Kalau seandainya happiness is a natural state for human, apakah artinya kita harus selalu bahagia? Baru itu benar. Nah, kenyataannya di hidup kita tahu banget ya, kita punya berbagai macam emosi dengan berbagai macam spektrumnya. Kita bisa merasa marah, kita bisa merasa sedih, kita bisa merasa takut, kita bisa merasa jijik, kita bisa merasa kaget, kita bisa merasa sukacita, kita bisa merasa bingung, dan banyak lainnya. Jadi itu juga semuanya sama, natural state itu semua adalah keadaan yang alami yang kita bisa experience, kita bisa alami sebagai manusia. Sama seperti langit, kita ada ketika matahari bersinar jadinya siang, ketika bulan bersinar jadinya malam. Nggak ada yang siang-siang terus, malam-malam terus. Setelah hujan ada pelangi, nggak bisa hujan-hujan terus, pasti ada cerahnya juga. Sama juga seperti di alam ini ada berbagai macam musim, begitu kata Russ Harris. Ketika di musim dingin misalnya, kita bisa lihat salju turun, kemudian orang-orang pakai jaket misalnya, dan kemudian binatang semuanya pada ngumpet di sarangnya. Tapi kalau misalnya musim panas, petani bercocok tanam, di musim semi, bunga-bunga bermekaran, binatang semua pada keluar. Nah, itu adalah natural state dari alam ini, keadaan alam yang sangat alami, di mana semua penuh dengan dinamika. Begitu juga dengan perasaan kita. Jadi itu happiness trap yang pertama. Yang kedua, happiness means feeling good. Artinya kebahagiaan, artinya kita selalu feel good atau merasa senang. Nah, kalau misalnya kita mendasarkan kebahagiaan kita dengan selalu feeling good, merasa senang, artinya tidak akan pernah ada yang namanya lasting happiness atau kebahagiaan yang kekal. Karena kita tahu bahwa hidup kita nggak selalu bahagia, dan ada banyak dinamika yang kita bisa alami melalui suatu kejadian yang kita bisa rasakan justru sebagai manusia adalah berbagai macam emosi ini. Justru menurutku itu adalah kekayaan kita sebagai manusia. Kita bisa merasa karena kita masih hidup. Kalau kita udah nggak hidup lagi, kita nggak akan bisa ngerasain apapun. Sakit, senang, dingin, panas, kita nggak bisa merasa. Jadi berbahagialah justru karena kita masih bisa merasa. Aku ambil contoh, misalnya olahraga. Olahraga kegiatan yang baik kah? Kita akan mungkin berpikir, yes, olahraga kegiatan yang baik. Tapi kita tahu banget ya, olahraga itu satu paket. Ada rasa nyamannya, ada dapat ototnya, merasa badan bugar, tapi juga ada rasa malesnya mau pergi olahraga. Dan ketika olahraga, ada rasa, berat banget. Ada rasa, capek. Kemudian besokannya badan semua pegel-pegel. Pasti pada bisa tahu rasanya seperti apa itu kan. Tapi toh akhirnya kita besokannya kita berusaha olahraga lagi, kita jadikan itu sebuah kebiasaan. Karena kita tahu kita nggak bisa dapat tubuh yang sehat, yang bugar, yang kuat tanpa adanya rasa sakit juga ketika kita olahraga. Semuanya sudah satu paket. Sama juga dengan keluarga kita. Ada kalanya ketika kita lihat keluarga kita, mungkin orang tua, pasangan kita, anak-anak kita rasanya happy banget. Kita rasanya
menghabiskan waktu kita dengan mereka, selalu kita bisa tertawa, kita punya momen-momen yang bahagia. Tapi aku bisa jamin bahwa walaupun kita merasa senang ketemu mereka, ada kalanya kita ketemu pasangan kita atau anak-anak kita rasanya kesel banget, kayak mau meledak, kayaknya udah gak mau lagi ngeliat kamu. Benar atau benar? Nah, jadi teman-teman, kita tahu bahwa semuanya itu kita nggak bisa pisahkan, hanya mau yang baik, nggak mau yang nggak enaknya, yang nggak menyenangkannya. Semuanya satu paket, dan dua-duanya adalah hal yang sangat normal, dimana happiness tidak harus bergantung pada selalu feeling good, karena pada akhirnya happiness itu ada bagaimana kita bisa tetap merasa nyaman, tetap bisa beradaptasi, fleksibel dengan kedua state itu, mau senang ataupun perasaan yang kurang menyenangkan. Yang ketiga, if you are not happy, you are defected. Kalau kamu nggak bahagia, ada yang salah sama kamu. Kalau kita termakan oleh jebakan ini, kita akan melihat diri kita sebagai orang yang payah, yang salah, ada yang salah nih sama kita, makanya kita nggak bahagia. Ada yang salah nih sama dia, makanya hidup dia nggak bahagia. Nah, kenyataannya teman-teman, hidup itu memang susah. Hidup itu memang menderita. Bahkan Sang Buddha mengatakan, life is suffering. Hidup memang ada penderitaannya. Tapi bukan berarti kalau hidup kita menderita, itu artinya kita doomed for life, kita akan terjebak oleh perasaan menderita itu. Tapi ingat, kalau seandainya kita menderita, itu juga adalah sebuah state, keadaan yang memang memungkinkan, normal, manusiawi sebagai manusia. Jadi tidak ada yang salah kalau memang kita tidak selalu bahagia. Dan Ras Harris juga cerita bahwa di workshopnya, di seminarnya, dia nanya sama orang-orang, ada nggak sih di sini yang merasa mau nambah beban hidup? Ada nggak di sini yang mau nambah penderitaannya? Enggak, semua orang sudah cukup dengan rasa sakit dan penderitaannya masing-masing. Jadi kita semua sebenarnya sama teman-teman, kita semua punya penderitaan kita masing-masing. Jadi kalau kita menilai diri kita atau menilai orang lain berdasarkan jebakan ini, bahwa kalau kita nggak sepenuhnya bahagia, dan kalau kita nggak selalu bahagia ada yang salah sama kita, dan kita semua mungkin salah. Jadi teman-teman, itu juga adalah hal yang normal. Jadi itulah 3 jebakan penderitaan. Mana dari 3 jebakan ini yang kamu rasa paling ngena banget buat kamu? Dan setelah kamu tahu 3 jebakan ini, bagaimana cara kamu berpikir setelah ini? Bagaimana ini mengubah cara pandang kamu mengenai hidup bahagia? Ini adalah prinsip-prinsip dasar dari Acceptance Commitment Therapy Act, suatu metode terapi yang aku juga praktekkan dalam sesi-sesi personal maupun sesi aku dengan grup ataupun corporate. Jadi kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, coba bantu aku untuk like, subscribe, nyalakan lonceng, dan juga share kepada teman-teman kamu yang kamu rasa perlu mendengar 3 jebakan ini. Dan minta mereka juga untuk komentar bareng-bareng di bawah. Thank you so much.